Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Teradar SASD. Ya, dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Kamis. Ya, dimana malam ini akan ada news pump payroll ya, ada news pump payroll yang dimana di sini kita lihat datanya diprediksikan ke angka 110 ya, dari data sebelumnya di 139, dan dimana ini terlihat akan mengalami penurunan dari data sebelumnya ya, yang artinya penciptaan lapangan kerja melambat, dan jika ini sesuai ekspektasi maka potensi untuk indeks dolar mengalami kembali pelemahannya. Jadi kita tetap pantau saja market seperti apa, dan ada juga news employment rate yang akan rilis malam ini. Kemudian ada juga news PMI ya yang akan rilis, yang dimana di sini kita lihat diprediksikan layanan ekspansi kembali di atas angka 50 ya. Jika ini sesuai ekspektasi, maka USD akan mengalami penguatan. Nah, jadi di sini di analisa sebelumnya ya terlihat di sini harga area pantau kita sudah dicapai sesuai skenario dan targetnya di sini, dan ternyata dia breakout. Jadi untuk saat ini saya akan updatekan kembali seperti apa pandangan yang akan saya berikan. Jadi untuk sementara kita akan coba dulu masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam terlihat ya di sini dia sudah berhasil breakout dari resisten. Kita tandain beberapa area penting juga di sini. Ini sekarang area resisten terbarunya ya yang di breakout juga. Jadi selama harga masih bergerak di atas area tersebut, maka kemungkinan besar untuk kenaikan kembali pada SAUSD untuk hari ini ya. Jadi kemungkinan masih akan mencapai kenaikan di kisaran targetnya di 3383 ya, 3383, 3380 sampai dengan 3383, dan target psikologisnya kemungkinan dia akan menguji resisten di 3393. Jadi untuk targetnya seperti itu saat ini dari pandangan saya. Sekarang kita kembali ke time frame 1 jam. Jadi saat ini ya harga masih tertahan di area ini kan kita tandain. Jadi selama harga masih bergerak di area ini, maka potensi untuk melakukan kenaikan masih besar ya. Jadi masih besar untuk melakukan kenaikan selama dia juga mampu untuk breakout di atas dari resisten yang sudah terbentuk saat ini di 3362.35. Nah, jadi untuk skenario nya jika hari ini ada kemungkinan 1S dulu di range area sini 3344 dan 3362 ya sebagai resisten dan support. Dan apabila harga berhasil breakout di atas dari 3362, maka potensinya akan mengalami kenaikan ke 3380 sampai dengan 3383, kemudian retest lagi ya, nanti kita akan lihat sampai di mana retestnya, dan target terjauhnya retest di area resistannya lagi di sini yang apabila dia di breakout sebentar yang berpotensi untuk menjadi support ya. Jadi akan terjadi area RBS lagi di situ untuk targetnya ke area ini. Nah, itu adalah pantauan yang harus kita perhatikan hari ini, karena malam ini juga ada news NFP ya, ada beberapa news high impact yang akan rilis hari ini. Jadi tetap hati-hati saja buat teman-teman semuanya. Dan di sini kita lihat apabila terjadi penurunan ya, apabila terjadi penurunan dan breakout di bawah dari area 3344 dan 3340, maka targetnya ada kemungkinan untuk koreksi, ataupun dia akan kembali melakukan penurunan dengan opsi dia harus breakout di bawah dari 3332 sebagai support kuat saat ini. Dan apabila itu di breakout, maka trend bearish akan mulai muncul ya untuk melakukan penurunan. Jadi untuk sementara seperti itu target saya dari analisa yang akan saya buatkan buat teman-teman semuanya pada hari ini. Jadi silakan dipantau seperti apa yang akan terjadi pada pergerakan saat ini. Intinya kita sudah sampaikan tadi juga bagaimana
prediksi mengenai news yang akan rilis. Di sini untuk indeks dolar saat ini terlihat setelah terjadi kenaikan ya, dia kembali melakukan penurunan. Dan di sini di time frame 4 jam dia membentuk sebuah base area ya. Jadi kalau kita lihat dari volume candle di time frame 4 jam saat ini dan terbentuk area base, ada kemungkinan ini akan terjadi drop base drop ya. Jadi di sini ada drop, kemudian membentuk base. Jadi ada kemungkinan dia akan drop base drop dengan target di sini. Jadi silakan dipantau buat teman-teman semuanya untuk target penurunan dari indeks dolar. Namun saat ini juga masih tertahan di area super dinamiknya ya. Jadi kemungkinan naiknya juga masih ada dan potensi turunnya juga masih ada. Jadi apabila terjadi kenaikan dia akan menguji kembali di resistennya. Karena kan di sini dari kenaikan yang terjadi kemarin dia mengalami penolakan di area RBS ya. Jadi dia mengalami penolakan di area RBS. Ya sudah sempat saya buatkan analisa juga kemarin. Ya, di sini dia mengalami penolakan di area RBS. Jadi apabila naik kembali dia akan menguji di area tersebut lagi. Jadi mungkin itu saja dulu untuk sementara update yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.